Cerita Putri Mayang. Kampung Jaar Sangarasi adalah kepunyaan Dambung Halang. Tempat pemukiman sebelumnya adalah di seberang kampung Sangarasi itu. Di permukiman itu, dia memperoleh anak. Tetapi semua anaknya itu mati. Karena ia tidak senang tinggal di sana dan tempat dianggap panas itu. Maka disuruhnya dua orang budaknya yaitu si Bayuku dan si Risa untuk mencari tempat lain. Untuk mendirikan kampung yang baru. Bambang Halang berkata, "Pergilah kamu berdua hari ini mencari tempat lain untuk mendirikan kampung baru, karena tempat ini tidak menyenangkan. Anak-anak saya telah mati di sini. Di samping itu tempat ini terasa panas dan tidak tenteram. Kamu berdua harus segera pergi." Atas perintah raja, maka pergilah keduanya. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah sungai yaitu Sungai Jaar, yaitu di sekitar Lubuk Kajang sekarang. Dengan tidak berpikir panjang lagi, serta tidak memperdulikan dalam atau dangkal, mereka seberangilah sungai tadi. Ketika mereka menyeberang, terinjaklah oleh mereka sesuatu benda yang dingin di dalam air. Apa ini? Mereka lalu mengambil benda itu dari dalam air dan membawanya ke permukaan air. Ternyata benda itu adalah besi. Besi itu seperti palang. Bawalah benda ini, dan marilah kita berdua terus mencari. Mereka berdua terus pergi melanjutkan pencarian mereka. Tidak jauh mereka pergi, sampailah mereka ke sebuah hutan yang subur. Kata mereka, ini nampaknya baik untuk dijadikan tempat perkampungan, sebab ada hutan yang subur ini. Mereka terus memeriksa sekeliling tempat bakal kampung itu. Setelah yakin bahwa daerah itu baik, maka mereka kembali pulang. Besi yang didapat di sungai tadi pun dibawa pulang. Begitu mereka sampai, maka besi tadi mereka lemparkan ke belakang pintu. Ringkasnya mereka menceritakan hasil penelitian mereka kepada raja bahwa tanahnya subur dan tempat itu baik sekali karena ada tempat permandian, yaitu sungai tempat mereka menemukan besi. Maka kata raja, "Baiklah, besok pagi saya akan memeriksakannya sendiri." Keesokan harinya mereka mengantar raja ke tempat itu dan terus menyeberang sungai. Begitulah mereka membawa raja ke Sangarasi, sambil melihat-lihat sekelilingnya. Kata raja, "Di sini tempat kita ini baik. Marilah kita bertiga pulang." Sesampai raja di tempat pemukiman lama, ia lalu mengumpulkan orang banyak. Kata raja, "Kita mendirikan sebuah kampung dan saya sangat mengagumi tempat kampung itu. Nanti di sana letaknya. Tentulah di dalam melakukan pemeriksaan itu, beliau menggunakan ilmu, sehingga dapat menentukan baik tidaknya tempat bakal kampung itu." "Hah?" kata mereka. "Kalau demikian," sabda raja, "baiklah, kita tidak usah mempertimbangkannya lagi. Marilah kita pindah." Ketika malam tiba, sang raja pun tidur lalu bermimpi. Di dalam mimpinya itu datanglah seorang orang tua yang berkulit merah. Kata orang tua itu, "Mengapakah engkau lambat mengambil kami ke sini?" "Menurut pendengaran saya, raja hendak membuat kampung. Tempat di sana memang baik untuk mendirikan kampung. Tetapi ada satu persyaratannya yang dilupakan, yaitu kami lalu tidak diurus dan diletakkan sembarangan saja." Kemudian raja pun bangun. "Apa gerangan arti mimpiku tadi?" Raja pun berpikirlah dan bertanya-tanya, apa gerangan yang disembarangkannya itu? Kiranya hanya besi yang diletakkan di belakang pintu itulah. Belum lagi kampung didirikan. Muncul pulalah pembicaraan, setelah lebih dari sebulan, mereka tinggal berunding. Sementara itu penyakit pun tidak ada putus-putusnya. "Hai, dah," kata raja, "tak tertahankan sakit yang begini, tak akan kita dapat membuat kampung." Kemudian bermimpi pulalah sang raja. Dalam mimpinya itu, beliau bertemu kembali dengan orang tua yang berkulit merah tadi. Kata orang tua itu, "Jikalau sekalian ingin selamat dan semua pekerjaan dingin dengan sempurna, hendaklah kalian membuat tempat tinggal kami baik-baik." Jawab sang raja, "Di manakah tempat untuk rumahmu yang baik itu?" Jawab orang tua itu, "Ya, kami ini dapat saja ditempatkan di atap lonteng balai. Di atas loteng rumah juga boleh. Jangan dilemparkan sembarangan seperti sekarang." Kemudian raja bangun dari tidurnya, lalu diberitahukannya hal itu kepada orang banyak. Kata orang banyak, "Kalau begitu, ini tidak boleh tidak dipelihara, tidak boleh tidak disebut-sebut, dan tidak boleh tidak dipulas dengan darah hewan." Ringkasnya orang lalu memulas besi palang yang dicampakkan di belakang pintu dengan darah hewan. Semenjak orang memulas benda itu dengan darah hewan, tidak ada lagi penyakit ataupun orang yang merasa sakit. Semuanya selamat sentosa. Kemudian orang banyak merencanakan mendirikan kampung Aru itu. Ketika orang banyak pindah ke kampung baru itu,
Mereka mendirikan sebuah rumah besar di Sanggar Jatang. Setelah itu kita pun ikut menggunakan sebutan itu dan berubah menjadi Sanggarasi hingga sekarang ini. Hatinya diperlakukan demikian. Kemudian permaisuri duduk diapit oleh raja dan Urya Renyan di kiri kanannya. Pada malam harinya diselenggarakanlah pertunjukan wayan dan tari-tarian, sehingga terciptalah suasana gembira ria. Malam itu Urya Renyan tidak tidur sedikit pun. Dia tahu bahwa ia akan dibunuh. Ketika siang telah tiba, raja berkata kepada Urya Renyan, "Kamu ini akan dibunuh, dan engkau tak akan pulang-pulang lagi, sebab dosamu dengan istri saya sewaktu saya tinggalkan." Urya Renyan tidak menyahut, melawan tidak, pokoknya diam 1000 bahasa. Kemudian ia dinaikkan ke tiang gantungan, tetapi tidak juga ia mati. 3 kali tiang gantungan itu terbongkar, belum juga pemuda itu mati. Kemudian si Risak dan si Bayuku melihat tuan mudanya itu disembelih orang. Mereka pun segera lari pergi dari situ, dan tidak sempat mengambil perahu mereka. Menurut kisah, si Bayuku dan kawannya berlari melalui pinggiran sungai Barito, terus melalui sungai Patai dan akhirnya tiba di Sangarasi. Sesampainya di Singasari mereka memanggil orang banyak, mantir-mantir dan ketua-ketua kampung memberitahukan bahwa si Renyan telah mati dibunuh oleh raja. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sebab-sebabnya karena mereka tidak dekat. Di mana terdengar teriak dan tangis mendengar berita malang itu. Kata Urya Mapas, "Sekarang saya pergi menyusul mengambil jenazah adik saya. Andai kata saya mati, itu berarti saya menyusul arwah adik saya. Jikalau saya tidak mati, saya membalas kematian adik saya." Maka pergilah ia sendiri, berjalan menuju keluar hendak meminjam perahu. Tetapi semua perahu telah habis disembunyikan orang. Setelah berpikir beberapa saat, diperolehnya akal bagaimana ia akan pergi ke hilir. Ketika segerombol kumpil yang terapung lewat terbawa air ke hilir, Urya Mapas pun segera mengambil sebatang alu dan kemudian menggunakannya untuk melompat ke atas kumpe itu. Rupanya raja sudah merasa bahwa sanak saudara Urya Renyan akan membalas pati. Karena itu orang-orang diperintahkan jaga, dan apabila ada orang lewat dan mencoba masuk haruslah dibunuh. Di Amuntai, orang pun sudah berjaga-jaga melaksanakan perintah raja. Penjagaan itu berlapis-lapis dan amat ketat. Ketika orang-orang di Amuntal melihat kumpi yang sebesar rumah itu hendak lewat dan akan menghantam jembatan, maka ketakutanlah mereka. Lalu dibuka oranglah tabat dan membiarkan kumpi itu berlalu. Tak seorang pun yang tahu bahwa di dalam kumpi itu bersembunyi Urya Mapas. Ketika melewati Amuntal itu, Urya Mapas masih mampu menahan diri. Tetapi ketika dia sampai kampung Nagara, ia sudah tak dapat lagi menahan kemarahannya. Dengan menggunakan alu yang dibawanya tadi, ia pun melompatlah ke pinggir sungai. Urya Mapas terus mengamuk dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Orang banyak berteriak-teriak dan memohon agar Urya Mapas berhenti mengamuk. Jikalau ia tidak berhenti mengamuk, maka akan musnahlah penghuni kampung itu. Sementara itu, sebagian orang dapat mengenal bahwa yang mengamuk itu adalah Urya Mapas. Kemudian dikirimlah utusan menghadap raja memberitahukan bencana yang menimpa kampung Nagara itu. Kepada raja mereka menyatakan bagaimana akal untuk menghentikan amukan Urya Mapas itu. Kata raja, "Bujuklah dia agar berhenti mengamuk. Tanyakan padanya apa yang dikehendakinya. Kalau ia menginginkan emas dan perak, saya akan membayarnya." Urya Mapas mengatakan, "Saya tidak menginginkan emas ataupun perak. Kalau demikian, apakah yang menjadi keinginanmu? Kamu harus mengatakannya." Raja telah mengatakan bahwa apapun yang kau pinta pasti akan dikabulkannya. Saya tidak ingin emas, perak, intan yang bisa diganti. Hanya apabila kamu dapat menggantikan nafas adik saya, baru saya berhenti mengamuk. Orang pun segera menemui raja kembali dan menyampaikan bahwa Urya Mapas baru akan berhenti mengamuk dan membunuh kalau nafas adiknya telah diganti. Setelah berpikir beberapa lama, akhirnya raja berkata, "Beritahukan kepadanya dan minta agar dia berhenti mengamuk. Saya akan memberikan anak saya. Dia boleh mengambil salah seorang di antaranya yang dikehendakinya, asalkan dia berhenti mengamuk." Maka disampaikanlah pesan itu sebegitu utusan sampai di Nagara. Urya Mapas mendengarkan tawaran raja itu dan melihat sekelilingnya dan mendapatkan kenyataan bahwa banyak orang yang terbunuh oleh amukannya tadi. Setelah berpikir agak lama, ia pun menerima tawaran raja itu.
walaupun sebenarnya, jika ia turutkan kata hatinya, dia tak akan mau berhenti mengamuk. Kemudian ia pergi ke sungai membersihkan diri menghapuskan darah yang membeku di ujung tangannya, lalu kemudian meneruskan perjalanannya, milir ke kayu tangi. Sesampainya di kayu tangi ia terus menghadap dan bertanya, apakah benar perkataanmu, bahwa kamu akan mengganti adik saya dengan anakmu, yang menjadi pilihan saya? Raja pun membenarkannya. Uria Mapas minta agar semua putra raja itu keluar. Setelah dipanggil oleh raja, datanglah anak-anaknya itu menghadap, terus duduk berbaris. Kemudian raja mempersilahkan Uria Mapas untuk memilih salah satu di antara mereka, dan akhirnya pilihan jatuh atas Putri Mayang yang sebenarnya bernama Putri Bungsu. Raja mempersilakan mengambil putri bungsu itu, dan Uria Mapas pun menarik putri itu ke sudut yang lain. Putri itu pun menangis tidak mau ikut, tetapi raja menegaskan bahwa ia harus ikut, karena itu adalah janji sang raja. Kemudian raja bertanya kepada Uria Mapas, saya ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu, yaitu apakah kau akan mengambil putri ini untuk kau jadikan istrimu atau saudaramu? Uria Mapas menyatakan bahwa ia mengambil putri itu sebagai pengganti adiknya dan tidak sebagai istrinya, karena di kampungnya pun tidak kurang perempuan. Setelah berada 2-3 hari di kayu tangi, Uria Mapas pun pulanglah ke kampungnya membawa Putri Mayang, dan mereka sampai di Matabu. Banyak orang berbondong-bondong ingin melihat Putri Mayang karena mereka belum pernah melihat putri sebelumnya. Putri Mayang pun tinggallah di Janah Neul. Jikalau dia berjalan ada dayang-dayangnya untuk membawa rambutnya. Begitu pula jika ia pergi mandi. Kalau dia mandi di sana banyaklah orang-orang Matabu itu mengelus-elus rambutnya. Orang-orang itu berjejer dari Janah Newis sampai ke tepian Matabu. Setelah perkelahian berhenti, Putri Mayang tinggal bersama Uria Rena, tetapi tidak kawin. Demikianlah Uria Mapas mendapatkan putri ini sebagai ganti adiknya yang mati, dan Putri Mayang tinggallah di Janah Nyewi. Kemudian Putri Mayang pindah ke Sangarasi. Begitu dia pindah ke Sangarasi, di sana mandi di tepian di Lubuk Kajang. Rumahnya di tempat kuburan Sangarasi sekarang ini, dan merupakan tempat asal mula kampung Putri Mayang. Orang-orang pun membuat tepian mandi untuk Putri Mayang di Lubuk Kajang, dan ia pun mandilah di sana. Kadang-kadang dia memanggil sesuatu. Menurut cerita yang dipanggilnya itu adalah Batu Marwe dan Batu Abe. Batu itu dianggap bersuami istri dengan Sanggar Jatan. Menurut Sahibul Hikayat, jikalau batu yang ada di belakang Abe di Dayu itu tidak ada, ia pasti ada di Dayu. Tamat.